Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order bab 791-800. Versi Dongeng Donghua. Bab 791. Masyarakat Trinitas. Dialog dengan Ling Ling, Ren Xiaosu tidak memberitahu Wang Shengzi. Saya tidak tahu mengapa dia selalu berpikir bahwa Nul dan Zero tidak sederhana, mungkin dia berbicara salah saat berbicara dengannya. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah pihak lain sepertinya tahu rahasia apa yang sebenarnya dia ketahui. Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi tidak terus tinggal di penghalang 61. Sekarang ada hal-hal baru, mereka harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, menurut Dahuyu, Kong Erdong telah merencanakan untuk menggunakan Wang Yun untuk memberikan pedang kepada semua prajurit di garis depan Kong. Lagi pula, garis depan Kong kehilangan salah satu penghalang, dan tidak ada yang keluar untuk membawa pot. Saya khawatir sulit untuk diyakinkan. Anda tahu, Kong telah membunuh lebih dari 20.000 tentara hanya dalam waktu setengah bulan. Para prajurit ini memiliki keluarga dan teman, dan beberapa adalah anak-anak Kong. Kong Erdong harus menemukan seseorang untuk menenangkan kemarahan semua orang, dan bukannya Konden, sebagai pemiliknya, dapat mengabaikan keluhan semua orang. Namun, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibin pasti tidak akan pergi ke keluarga Kong dengan cara yang begitu mudah. Bagaimana mungkin Ren Xiaosu menyerah dengan bijaksana karena Wang Yun? Wang Yun bukan Yan Liuyuan. Di penghalang 64, sebuah kereta mendekati gerbang. Ada 7 mobil di konvoi, dan 5 yang pertama duduk berpasangan, semuanya mengenakan kacamata, yang semuanya terlihat sopan. Ada orang-orang tua di tim. Tampaknya yang tertua lebih dari 60. Ada juga orang-orang muda dalam tim. Sepertinya mereka berusia awal 20-an. Hanya ada satu wanita di seluruh konvoi, yang tampaknya tidak terlalu tua, duduk di kursi kopilot mobil, memegang buku dan membaca. Seorang pria muda di belakangnya terus berbicara dan tidak tahu harus berkata apa, dan gadis itu suka menjawab dari awal hingga selesai. Pada saat ini, konvoi dihentikan di gerbang. Orang-orang itu adalah beberapa pria dan wanita muda yang tampak seperti debu. Pria tua di mobil itu bertanya, turun dan tanyakan apa yang terjadi. Sebelum dia bisa menunggu orang-orang di dalam mobil turun, dia melihat remaja itu langsung membawa sebuah amplop di tangannya. Lelaki tua itu memandang keluar jendela dan melihat remaja itu mengetuk kaca jendela dengan gembira. Setelah jendela bergetar, pemuda itu dengan bersemangat berkata, Anda adalah Tuan Wang Jinglao. Saya punya surat rekomendasi dari Tuan Chao Qingju. Kali ini kami akan pergi ke Kong Kong untuk komunikasi medis dengan Anda. Nama saya Ren Xiaosu. Wang Jing memandang Ren Xiaosu, apakah kamu murid Chao Qingju? Ya, Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, aku penduduk rumah sakit pusat ketiga kami di penghalang 61, dan seorang siswa dari guru Chao Qingju. Setelah berbicara, orang-orang di dalam mobil berhenti, dan lelaki dan perempuan yang duduk di dalam mobil menoleh dan menatap Ren Xiaosu tanpa suara. Ren Xiaosu bergumam di dalam hatinya, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, mengapa dia melihat dirinya seperti itu? Identitas ini diatur untuknya oleh Wang Shengzi, bukankah seharusnya ada masalah? Wang Jing mengerutkan kening perlahan, kamu terlihat muda kan? Mengapa kamu menjadi dokter rumah sakit? Meskipun dokter residen nampaknya bukan peringkat yang sangat tinggi pada orang seperti Wang Jing, paling-paling itu adalah gelar junior dengan dokter yang merawatnya. Dan wakil kepala dokter pada dokter yang merawat tetapi 2 orang muda di sampingnya ini hanya magang. Apakah anak muda ini di depan nepotisme Chao Qingju? Pertukaran mereka dengan Kong adalah kesempatan yang baik untuk penyepuhan, dan itu mirip dengan perasaan belajar di luar negeri, begitu banyak orang menajamkan kepala mereka untuk menelusuri tim. Tetapi mereka semua ditolak oleh Wang Jing. 2 orang muda di sekitarnya dianggap sebagai siswa termuda dan terbaik dari keluarga Wang, sehingga mereka akan membawa mereka.
Wang Jing memandang Ren Xiaosu, meskipun dia tidak ingin Ren Xiaosu bergabung dengan pertukaran medis dengan gadis di sebelahnya, Cao Qingjut memiliki prestise tinggi dan status yang sangat istimewa. Dan dia tidak pandai menolaknya. Akhirnya Wang Jing berkata, masuk mobil. Ambil mobil di belakang. Jika ada sesuatu di jalan Anda akan berlabuh dengan Meng Nan. Pada saat ini, gadis yang duduk di kopilot menyambut dengan sopan, halo, saya Meng Nan. Ren Xiaosu mengangguk sambil tersenyum, halo, tetapi saya melihat mobil-mobil di belakang membawa beberapa barang, mari kita berkendara sendiri, cukup ikuti Anda di jalan. Pada saat ini semua orang memperhatikan bahwa kendaraan off-road baru masih diparkir di pinggir jalan, yang masih merupakan model mewah perusahaan mobil Wang. Wang Jing menyaksikan Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun naik ke mobil. Orang di sebelahnya dengan iri berkata, mobil ini sangat mahal, saya pernah melihatnya di pameran mobil sebelumnya. Wang Jing meliriknya, dan pria muda itu diam, dia bisa melihat bahwa Pastor Wang sepertinya tidak menyukai pria dan wanita muda itu. Wang Jing dengan tenang berkata, Liang Che, belajar kedokteran harus mampu menahan kesepian. Jangan terpesona oleh dunia bunga di luar. Setelah memasuki industri ini, jangan berpikir tentang berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dan berapa banyak perawatan materi yang harus Anda nikmati. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyembuhkan dan menyelamatkan orang? Aku melihat gurunya, Liang Che menundukkan kepalanya dan berdamai. Wang Jing memandangi bagian belakang Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan dan berkata dengan emosi, Cao Qingjut tidak tahu harus berpikir apa ketika dia masih sangat muda. Industri medis bergantung pada banyak pengalaman klinis untuk menumpuk, mungkin di tempat lain. Industri muda adalah keuntungan, tetapi dalam industri ini, pengalaman adalah kekayaan. Lupakan saja, terlepas dari mereka, perbedaannya tidak sama. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun telah menjadi identik dengan hubungan rumah tangga di mata tim. Jujur, bahkan Ren Xiaosu berpikir pengaturan ini tidak baik. Pada saat ini, tim bergerak maju, dan Yang Xiaoyun memegang dokumen di tangannya. Wang Jing, yang bertanggung jawab atas pertukaran medis ini, adalah wakil ketua masyarakat Trinity. Pertukaran medis ini sebenarnya dibuat oleh masyarakat Trinity. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan medis satu sama lain karena sifat khusus dari industri mereka. Sebagian besar konsorsium mendorong pertukaran tersebut dan juga secara aktif mengalokasikan dana. Wang juga memiliki dana Trinity khusus. Meskipun skalanya tidak besar, tetapi mereka digunakan untuk membantu para tunawisma di kota pasar. Ren Xiaosu mengangguk. Maka ini adalah organisasi semi-amal, tetapi ini cukup mengesankan. Pergilah ke Kong dengan sekelompok dokter dan pertahankan penyembunyian rendah ketika kamu bertindak, jika tidak, identitasmu dapat terungkap. Kesulitan mereka. Wang Shengzi tidak mempertimbangkan masalah ini, kita harus mempertimbangkannya. Yah, Yang Xiaokuan mengangguk. Wang Shengzi sekarang, tampaknya tidak terlalu peduli dengan proses mencapai tujuan. Saya juga tahu orang ini sebelumnya, tetapi ada kesenjangan antara perasaan dan kesan. Tampaknya cukup peduli tentang cara sebelumnya, tetapi ini seperti berpacu melawan waktu sekarang, melawan waktu. Gerbang penghalang perlahan-lahan terangkat dan konvoi menuju ke timur. Tepat setelah Ren Xiaosu meninggalkan penghalang, Wang Ran mengambil elit hanya 10 orang dari gerbang utara, dan bergegas ke arah Kong di jalan lain. Kali ini dia akan menjadi mak comblang Ren Xiaosu. Informasi Ren Xiaosu dapat dicari darinya. Dengan kata-kata Wang Shengzi, Wang Ran akan bekerja sama dengan Ren Xiaosu untuk menyelesaikan misi pembunuhan. Namun, apa yang Wang Shengzi tidak katakan adalah bahwa Wang Ran telah melakukan tugas-tugas lain selama perjalanan ini. Jika Ren Xiaosu gagal atau mengalami kecelakaan, Wang Ran akan menjadi pembunuh terakhir dari tugas ini. Bab 792, Ramuan Hitam Gila. Pengaturan. Awalnya, Xiaosu berpikir bahwa mereka akan mengikuti konvoi Akademi Trinity dan langsung menuju Kong. Apa yang ternyata tidak terduga baginya adalah setelah sekelompok orang ini pergi ke kota pasar di luar penghalang, mereka benar-benar berhenti. Wang Jing dibantu oleh Liang Chemin dan turun dari bas. Orang-orang di kota itu menyambut Wang Jing satu demi satu. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun saling memandang.
Orang-orang buangan di sini bahkan memanggil Wang Jingcheng dan berteriak. Segera setelah itu, kelompok itu mengeluarkan meja dan kursi lipat dari belakang mobil, dan semua orang di tim mengenakan jas putih dan stetoskop. Adegan ini langsung ditonton oleh Ren Xiaosu. Dia pergi untuk bertanya pada Meng Nan, "Halo, aku ingin bertanya, untuk apa ini?" Akibatnya, Meng Nan juga terpana dengan kata-kata, "Anda juga anggota sistem medis." "Saya tidak tahu apakah itu kebiasaan pergi keluar untuk perawatan medis kepada para pengungsi." "Oh, aku tahu, tapi aku belum berpartisipasi, jadi aku tidak menanggapi untuk sementara waktu," kata Ren Xiaosu. Seorang pria parubaya di tim datang untuk berjabat tangan dengan Ren Xiaosu dan berkata dengan ramah, "Halo, nama saya Sima Gang, dan saya bertanggung jawab untuk konsultasi luar ruangan hari ini. Jika Anda memiliki kesulitan, tolong beritahu saya." Setelah berbicara tentang Sima Gang, dia membawa Ren Xiaosu ke meja kosong, "Ini posisimu. Panggil aku kapan saja." Baru pada saat itulah Xiaosu mengerti bahwa tidak hanya kelompok orang ini yang akan mencari perawatan medis untuk para pengungsi, tetapi juga dia, dan dua pekerja magang, Meng Nan dan Liang Che, akan melakukan pekerjaan paling dasar. Wang Jing datang ke kerumunan dan berkata, "Saya tahu bahwa beberapa dari Anda berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini untuk pertama kalinya. Orang-orang buangan tidak memiliki pakaian bersih untuk Anda, dan tidak ada begitu banyak kondisi air untuk mandi setiap hari. Silakan menahan diri. Tugas dokter adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang." Petik 2. Liang Che bergelombang dengan darah, "Aku mengerti." Pada titik ini, orang-orang buangan di kota pasar telah berbaris. Wang Jing memimpin dan duduk di belakang meja. Liang Che mengatur agar orang-orang buangan pergi ke meja dokter satu persatu. Banyak dari orang-orang buangan ini memiliki luka lama yang tersisa di pabrik. Sama seperti ketika dia berada di kota ke-113 di tempat pertama, orang-orang buangan tidak punya uang untuk melihat luka-luka dan hanya bisa menyeret perlahan. Kadang luka panjang seperti kuku akan menjadi nanah dan peradangan, kemudian ambil kehidupan. Pada konsultasi, Wang Jing menoleh dan memeriksanya. Ketika dia menemukan bahwa dokter yang dia bawa tidak meninggalkan pasien, dia perlahan-lahan merasa lega. Tetapi yang membuatnya sedikit berbeda adalah bahwa remaja yang mengendarai kendaraan mewah off-road bahkan tidak berpikir dia meninggalkan orang-orang kotor. Pada titik ini Yang Xiaoquan sedang tidur di dalam mobil, dan pistolnya telah diletakkan dalam jangkauannya, tampaknya setiap kali dia memasuki hutan belantara. Dia akan segera memasuki keadaan penuh ketegangan. Dan Ren Xiaosu memandang para pengungsi di depannya dengan mata besar dan mata kecil. Dokter-dokter lain sibuk. Para pasien di meja itu satu demi satu, dan sisi tubuhnya benar-benar macet. Ren Xiaosu sudah tidak bisa berkata-kata, bagaimana dia bisa melihat dokter sendiri. Tanda tanya. Tidak ada masalah dalam merawat orang dengan trauma, tetapi ini adalah konsultasi sukarela, dia tidak mampu menggunakan obat hitam untuk berpura-pura, itu terlalu mahal. "Dokter, detak jantungku sudah cepat akhir-akhir ini. Apa yang salah dengan ini?" Ren Xiaosu tertegun lama. "Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah?" Pengasingan dari sisi lain tiba-tiba gelisah, "Apakah Anda dokter datang ke dokter atau mengutuk?" "Haha. Aku hanya bercanda, jangan bersemangat." Ren Xiaosu berkata, "Faktanya, kamu tidak sakit, mungkin kamu terlalu lelah dari pekerjaan dan sedikit panik, istirahat saja." Pengungsi bertanya, "Apakah ada yang salah dengan makan?" Ren Xiaosu berhenti sejenak, "Tidak, makan saja apapun yang kamu mau, jangan khawatirkan itu." Pengungsi terburu-buru dan makan apapun yang Anda inginkan. Mentalitas pengasingan ini runtuh di tempat. Dia menangis dan berlari ke sisi Wang Jing, berharap bahwa Wang akan membuat diagnosis lagi. Ren Xiaosu tidak berdaya. Dia benar-benar tidak akan melihat dokter, tetapi dia tidak bisa memberitahu Wang Jing, "Saya mengambil tugas untuk membunuh Kong Erdong. Anda sebaiknya bekerja sama dengannya." Pada saat ini, lingkungan meja tetangga berdiri, memegang tangan Sima Gang dengan tulus, terima kasih banyak." Sima Gang mengangkat kacamatanya dan tertawa, "Tidak, terima kasih, ambil resepnya dan ambil obat di sebelahmu." Sima Gang Yu Guangli melihat ekspresi terkejut Ren Xiaosu, berpikir bahwa dia tenang sendiri.
Memikirkan hal ini, Dokter Simagang, Fan, lebih stabil, selanjutnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Ren Xiaosu tidak menatapnya, tetapi pengungsi yang berterima kasih padanya. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa ekspatriat di sini melihat ekspresi tulus di wajahnya, dan beberapa orang datang secara khusus untuk memberikan telur Wang Jing. Mengatakan bahwa untungnya, Wang Jing datang ke kota pasar tahun lalu untuk membuatnya bertahan hidup. Lainnya berterima kasih kepada dokter yang menyembuhkan penyakit ayahnya setahun sebelumnya. Ini adalah tempat di mana Wang Jing dan yang lainnya telah melakukan amal selama bertahun-tahun. Para pengungsi di sini sudah mulai berterima kasih kepada para dokter ini dari hati. Berapa harganya? Terima kasih untuk koinnya. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Liang Che, tolong atur semua pasien dengan trauma. Liang Che berhenti sejenak, ada cukup banyak pasien trauma, Anda tidak dapat melihat mereka. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa ketika orang-orang mengirim panji-panji ke tangan mereka untuk meremajakan, saya tidak ingat berapa banyak luka yang telah saya sembuhkan tahun ini. Jangan bicara omong kosong, kirimkan saya pasien dengan cepat, kata Ren Xiaosu dengan marah. Pada saat ini, Wang Jing menerima keluhan tentang Ren Xiaosu. Dia segera bangkit dan berjalan menuju Ren Xiaosu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Akibatnya, dia melihat Ren Xiaosu memegang obat hitam satu persatu untuk mengobati luka pasien dan membakar pisau sakral. Obatnya bekerja. Wang Jing menghentikan seorang pasien yang telah dirawat oleh Ren Xiaosu dan bertanya, obat apa yang Anda pakai? Saya tidak tahu, tapi ini sangat keren setelah diterapkan. Rasa sakitnya segera hilang, kata Liu Minriang. Saya sudah terluka selama setengah bulan, dan saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Terima kasih banyak. Petik 2. Wang Jing diam sejenak. Dia memandang Ren Xiaosu dan kemudian si pengungsi, dan kemudian berkata kepada Liang Che, tolong minta teman ini untuk beristirahat dan melihat apakah ada reaksi negatif terhadap obat itu. Pada saat ini, Wang Jing curiga bahwa Ren Xiaosu telah menggunakan obat-obatan terlarang untuk orang-orang ini, yang mungkin untuk sementara meredakan rasa sakit. Tetapi mungkin ada gejala sisa dalam tindak lanjut, sehingga selalu tepat untuk mengamati lebih banyak. Wang Jing diam-diam berdiri di samping, bahkan tidak mengawasi pasien, menatap Ren Xiaosu. Saya melihat Ren Xiaosu merawat orang satu persatu dengan efisiensi tinggi. Bocah itu bahkan memanggil Meng Nan sebagai asistennya untuk membantunya menjahit luka pada pasien. Yang paling mengejutkan Wang Jing adalah bahwa terlepas dari betapa kotornya tangan pasien, pemuda ini akan memegang tangan pasien dengan ramah. Mendengarkan ucapan terima kasih satu sama lain dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Bab 793. Obat ini tidak bisa diminum. 3 jam kemudian, berita tentang kunjungan ahli di sini telah menyebar ke pabrik-pabrik di sekitarnya, dan banyak pekerja diizinkan mengambil cuti untuk menemui dokter. Beberapa manajer pabrik bahkan mendengar bahwa Wang Jing telah datang ke kota pasar, dan mereka datang mengunjunginya cukup untuk melihat betapa hormatnya Wang Jing dalam keluarga Wang. Hingga tengah hari, mengambil keuntungan dari sisa makanan, Wang Jing pergi untuk memeriksa beberapa pasien yang tersisa untuk observasi. Setelah meminta persetujuan, ia menghilangkan obat hitam di luka sisi lain. Pada saat ini, Wang Jingjing berhenti dan melihat butiran kecil tumbuh pada luka yang menakutkan. Ini adalah situasi di mana luka itu akan sembuh. Beberapa dokter yang mengikutinya berkata dengan aneh, mengapa lukanya sembuh begitu cepat? Apakah itu mulai sembuh sebelum menemui dokter? Tidak, kata Liang Che dengan tegas, aku telah melihat lukanya. Pada saat itu, mereka meradang parah dan tidak bisa sembuh. Wang Jing tiba-tiba kembali menatap Ren Xiaosu, apa sebenarnya yang dilakukan pemuda ini, apakah benar-benar ada keterampilan unik yang direkomendasikan oleh Chao Qingju? Jika Anda memikirkannya, bagaimana mungkin profesi medis Chao Qingju yang sangat dihormati tiba-tiba merusak reputasinya dan terlibat dalam nepotisme? Memikirkan hal ini, Wang Jing pada awalnya merasa lega. Dia pergi menemui beberapa pasien lain, situasinya mirip, tetapi lukanya mulai sembuh dalam waktu 3 jam setelah menggunakan obat. Obat ini luar biasa. Pada saat ini, seorang dokter berkata, saya pikir obat ini mungkin lebih kuat.
Saya telah mendengar sebelumnya bahwa tampaknya ada beberapa ramuan mutan ajaib yang dikumpulkan dari barat daya, yang dapat batuk membuat pria lebih kuat. Haha, bagaimana dengan obat ini? Kenapa tidak menyebar ke saya? Ngomong-ngomong, dengan obat ini di tangan, banyak trauma mudah diatasi. Aku tidak tahu apa bahannya. Pada awalnya, orang-orang buangan sangat malu, tetapi sekarang ketika semua orang mengatakan itu, mereka langsung merasa bahagia. Bisakah saya pergi sekarang? Ya, Wang Jing tersenyum, kembalilah dan rawat lukanya dengan baik, ingatlah untuk tidak mendapatkan air pada lukanya, dan hindari makanan pedas. Setelah berbicara, Wang Jing memperhatikan yang terluka dan pergi untuk berterima kasih pada Ren Xiaosu lagi. Wang Jing menemukan bahwa ketika seorang pasien berterima kasih kepada Ren Xiaosu, ekspresi kebahagiaan Ren Xiaosu benar-benar sedikit dari masa mudanya. Pada saat itu, setiap kali dia menyembuhkan seorang pasien, dia akan mendapatkan rasa pencapaian, jika ada seorang pasien untuk berterima kasih. Wang Jing benar-benar bisa makan 3 mangkuk nasi dengan bahagia. Wang Jing merasa bahwa ini adalah kualitas seorang dokter yang baik. Awalnya Wang Jing masih belum terbiasa dengan Ren Xiaosu, tapi sekarang dia berpikir Cao Qingju adalah penangkap mata yang pintar dan telah menggali dalam bayinya. Pada saat ini, Wang Jing tiba-tiba memikirkan Aikai dan ingin menerima Xiaosu sebagai murid, tetapi dia berpikir sebentar, mengatakan bahwa Cao Qingju telah menerima bocah ini sebagai murid. Dan dia tidak bisa terlalu gegabah. Memikirkan hal itu, Wang Jing pergi ke Ren Xiaosu dan ingin berbicara dengan bocah ini. Ketika dia masuk, dia mendengar senyum Ren Xiaosu dengan linglung, terima kasih, terima kasih. Mendengar di sini, Wang Jing lebih menghargai Ren Xiaosu. Tapi Wang Jing tidak tahu, Ren Xiaosu sedang menghitung koin terima kasih saat ini. Sebelumnya, Ren Xiaosu tidak ingin menggunakan obat hitam untuk para pengungsi, tetapi dia merasa kehilangan, tetapi sekarang dia tidak merasa kehilangan sama sekali. Dia bisa mendapatkan setidaknya 2 terima kasih koin untuk menyembuhkan cedera. Di mana saya dapat menemukan tempat yang baik. Dalam upaya pagi ini, koin terima kasih Ren Xiaosu naik dari lebih dari 400 menjadi lebih dari 1100. Pada saat ini Ren Xiaosu merasa bahwa pengaturan Wang Shengzi terlalu masuk akal. Dia harus mengikuti tim komunikasi medis ini ke Kong. Saya menyalahkan Wang Shengzi untuk diri saya sendiri. Nyonya, bisakah saya bertanya obat apa yang Anda gunakan pada mereka? Wang Jing bertanya. Ren Xiaosu kembali kepada Tuhan, ya, itu resep unik leluhurku. Bisakah saya melihatnya? Wang Jing bertanya. Ya, Ren Xiaosu mengeluarkan obat hitam dan menyerahkannya kepada Wang Jing. Lihat saja. Wang Jing mengambil obat hitam dan melihatnya, menciumnya, dan bahkan mengambil sedikit dengan ibu jari kecilnya, dan ingin merasakannya di mulutnya. Akibatnya, sebelum dia memasukkan obat hitam ke dalam mulutnya, Ren Xiaosu dengan cepat menarik Wang Jing, "Tuan, obat ini tidak dapat diminum secara oral." Apa yang dipikirkan Wang Jing tentang Ren Xiaosu sekarang enak dipandang, katanya sambil tersenyum, "Wah, aku takut aku tahu obat apa yang kau punya." Batuk, tidak, itu benar-benar tidak bisa diambil secara lisan, kata Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh, sejujurnya dia benar-benar khawatir tentang usia Wang Jing, minum obat hitam. Jangan mencoba lagi. Wang Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, yakinlah, aku tidak peduli denganmu. Pintu-pintu air terbuka, dan ada orang-orang dari keluarga Wang yang secara khusus mengantarkan makan siang kotak. Tampaknya orang-orang di dalam tahu bahwa Wang Jing akan berkonsultasi di kota pasar, jadi dia memasak makanan. Ren Xiaosu membawa makan siang kotak, dan tiba-tiba pemuda bernama Liang Che datang bersama, "Saudaraku, kau benar-benar dewa." Ren Xiaosu menatap Liang dengan aneh, mengapa pihak lain tiba-tiba menjadi sangat antusias. Tetapi mendengarkan Liang Che berkata, bisakah saya membantu Anda di sore hari? Pada saat yang sama, mata Liang Che berkibar ke sisi Meng Nan. Pada saat ini Meng Nan sedang makan siang kotak mengerutkan kening, tampak seperti ribuan mil jauhnya. Oh, Ren Xiaosu segera menyadari bahwa pihak lain sangat antusias, dan dia bersyukur bahwa koin bahagia. Bagaimana dia bisa menolak permintaan Liang Che? Kamu ingin bekerja dengan gadis Meng Nan, tidak masalah. Liang Che memerah, kamu melihatnya. Si bodoh tidak bisa melihatnya,
Tapi kenapa kamu tidak pergi dan mengobrol dengannya secara langsung, apakah dia akan diam dan tidak melakukan apa-apa? Ren Xiaosu dengan rasa ingin tahu berkata. Dia sedikit tidak nyaman hari ini, dan dia sedang tidak mood, kata Liang Che dengan ekspresi pahit. Ren Xiaosu segera menyadari lagi bahwa mahasiswa kedokteran tidak dapat menyelesaikan masalah abadi tentang kerabat bibi. Namun, Ren Xiaosu juga memiliki sesuatu untuk dikatakan dalam hal ini, gadis ini sakit perut ketika dia datang ke kerabat. Anda dapat mengatakan kepadanya bahwa dia sangat kurus. Dimanapun ada perut, pastikan dia tersenyum. Mata Liang Che cerah, benarkah? Sungguh, Ren Xiaosu selesai makan siang. Liang Che berjalan untuk waktu yang lama dan pergi ke Meng Nan dan menyapanya, Nan, apakah kamu tidak nyaman? Menurut tebakan Liang Che, pihak lain harus mengatakan sesuatu seperti sakit perut, saat ini Anda dapat mengatakannya sesuai dengan naskah. Tapi melihat Meng Nan menatap Liang Che dengan tenang berkata, ya, aku sakit kepala. Liang Che membeku sesaat, ini bukan yang dia pikirkan. Apa yang harus saya jawab? Barang-barang tertegun selama 2 detik dan berkata, kamu sangat kurus, bagaimana kamu bisa punya otak? Meng Nan. Ren Xiaosu sedang makan siang kotak dan seteguk nasi putih disemprotkan ke tanah. Bab 794. Bisakah kamu menyelamatkan Wang Yun? Sejujurnya, Ren Xiaosu melihat sekilas bahwa gadis bernama Meng Nan tidak terlalu tertarik pada Liang Che. Dengan kata lain, banyak wanita tidak terlalu tertarik pada pria dengan usia yang sama karena anak perempuan dewasa lebih awal. Dan pria dengan usia yang sama selalu lebih naif daripada anak perempuan. Tetapi ini tidak berarti bahwa Liang Che tidak memiliki kesempatan, selama dia bertahan dan mengatakan bahwa dia akan bergerak dari waktu ke waktu untuk memindahkan pihak lain. Sekarang, Ren Xiaosu merasa bahwa Liang Che tidak memiliki kesempatan sama sekali. Lagi pula, tidak ada yang akan jatuh cinta dengan. Pada titik ini Liang Che hampir menangis ke sisi Ren Xiaosu. Dia tahu bahwa dia selesai begitu dia mengatakan itu, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Ren Xiaosu. Lagi pula, apa yang diajarkan Ren Xiaosu kepadanya tampaknya tidak menjadi masalah. Manfaatkan. Ren Xiaosu berbisik dengan nyaman, tidak apa-apa, masih ada banyak waktu untuk pergi ke Kong, dan kamu masih punya kesempatan. Kuharap begitu, Liang Che yang menghela nafas. Aku punya sesuatu yang sangat aneh, tanya Ren Xiaosu pada Liang Che. Seberapa sering masyarakat Trinity pergi ke Kong Kong untuk pertukaran akademis? Sekali setiap 3 tahun, tampaknya nama masyarakat Trinity berasal dari ini, Liang Che menjawab, itu telah berlangsung selama lebih dari 10 sesi. Dan setiap pertukaran akan mendapatkan beberapa keuntungan. Ini tampaknya satu-satunya komunitas medis yang dapat menembus konsorsium. Cara pemblokiran teknologi telah diizinkan. Pada tahun-tahun awal, konsorsium tidak memperbolehkan pertukaran akademis seperti itu terjadi. Ayah Pastor Wang merekomendasikannya dengan mematikan. Dia duduk di depan kediaman resmi pemilik Wang saat itu dan mengatakan bahwa teknologi apapun di dunia dapat diblokir. Hanya perawatan medis yang tidak mungkin, karena itu terkait dengan kehidupan ratusan ribu dan jutaan orang, apa yang lebih penting daripada kehidupan di dunia. Kemudian dia duduk di pintu selama 3 hari, dan akhirnya penyakit jantungnya mati. Praktik komunikasi medis juga menjadi masyarakat Trinity belakangan. Ini adalah ayah Wang Jing, kebebasan akademis dengan imbalan hidup. Ren Xiaosu memandang Wang Jing, jadi pihak lain dianggap telah mewarisi surat wasiat terakhir ayahnya, dan kemudian berjuang untuk karir ini seumur hidupnya. Itu sebabnya Wang Shengzi mengatur Ren Xiaosu ke tim komunikasi medis ini, karena komunikasi medis telah menjadi presiden selama beberapa dekade, dan sekarang saatnya untuk komunikasi. Masuk akal untuk pergi ke Kong Kong. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, saya melihat Anda akan berkonsultasi dengan pasien untuk memberikan obat-obatan secara gratis. Apakah ini uang dari Wang? Tidak, Liang Che menggelengkan kepalanya. Semuanya dibesarkan oleh Tuan Wang Jing pada jamuan makan malam selebritas. Setiap kali uang yang terkumpul ditukar dengan obat-obatan, dan kemudian digunakan untuk merawat orang-orang buangan di luar penghalang. Maka semua orang akan memiliki prestise yang tinggi di mata orang-orang buangan Wang.
Namun, bahkan dengan obat-obatan seperti itu, jumlah orang buangan masih sedikit terbuang. Pada saat ini Wang Jing pergi untuk memeriksa obat-obatan yang dibawanya, berapa banyak obat yang tersisa. Meng Nan meletakkan kotak makan siang di tangannya dan mengeluarkan sebuah buku, 2/3 tersisa. Wang Jing membeku, ada banyak lagi. Dalam keadaan normal, obat-obatan yang dibawa keluar setiap pagi habis, tetapi kali ini tampaknya tidak banyak digunakan sama sekali. Namun, Wang Jing segera menjawab, ini mungkin karena kredit pemuda itu. Anda harus tahu bahwa Ren Xiaosu menggunakan obat untuk mengobati luka-luka pasien dan tidak menggunakan persediaan sama sekali. Pada saat ini, orang-orang buangan mulai berkumpul di luar kamp medis sementara, dan mereka dilarikan kembali dari berbagai pabrik untuk melihat yang sakit, beberapa pabrik jauh. Sehingga mereka harus berjalan kembali selama 2 jam. Wang Jing berbalik dan melihat Ren Xiaosu mengangkat sebuah kotak besar dari bagasi kendaraan off-road mewah. Dia bertanya, kamu ada di dalam kotak ini. Oh, ini obat leluhur keluargaku, kata Ren Xiaosu dengan senyum di wajahnya, menatap pasien di luar. Wang Jing langsung tersentuh, dan dia melihat kemudahan yang dikatakan pemuda itu, tetapi dia tahu bahwa obat-obatan ini mungkin bernilai tinggi. Pria muda bernama Ren Xiaosu ini tidak terlalu tua, tetapi hatinya begitu baik dan terhormat. Wang Jing berkata, saya punya pertanyaan. Apakah Anda magang untuk Tuan Chao Qingju? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Tuan Chao Qingju. Wang Jing tiba-tiba bersuka cita, oke. Aku khawatir itu akan memakan waktu lebih dari sebulan, dan dia masih punya cukup waktu untuk mengamati bocah itu. Ren Xiaosu tidak terus mengobrol dengan Wang Jing, lagi pula. Wang Jing, bagaimana bisa berterima kasih pada koin itu penting. Liang Che datang untuk mengambil tangan, Meng Nan, kamu dapat membantu pasien menjahit luka, dan dengan cepat membiarkan pasien datang. Teriak Ren Xiaosu. Liang Che segera sangat gembira, tetapi Meng Nan tidak mengatakan apa-apa dan segera mengeluarkan peralatan medis untuk mempersiapkan kerjasama. Orang-orang buangan datang satu persatu untuk menyembuhkan luka, Ren Xiaosu menyembuhkan mereka satu persatu, dan kemudian menerima rasa terima kasih yang lain secara terbuka. Dan dengan ramah memperhatikan orang lain pergi. Pada sore hari, tanda penghargaan Ren Xiaosu meningkat dari lebih dari 1.000 menjadi lebih dari 2.000. Awalnya Ren Xiaosu juga merasa bahwa membuka kunci level senjata berikutnya adalah di masa mendatang. Di mana saya dapat menemukan 10.000 koin terima kasih. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Wang Shengzi benar-benar memberinya hadiah besar. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar istana berkata, karena tuan rumah menerima 1.888 tanda terima kasih dalam 1 hari, membuka pencapaian hati yang bersyukur. Dan menghargai 5 peta pembelajaran keterampilan dasar. Ren Xiaosu bergidik, mengapa dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dapatkan hadiah untuk membuka pencapaian. Sebelum ini, Ren Xiaosu tahu bahwa istana masih memiliki banyak rahasia yang menunggunya untuk menemukannya. Sebagai contoh, atribut dari melanggar 10 memperoleh keterampilan menghancurkan kota. Yang secara tidak sengaja ia dapatkan selama eksplorasi. Masih ada sistem pencapaian. Ren Xiaosu bertanya dalam benaknya, apa prestasi lain yang bisa disapu? Tidak, maksudku, bisakah ada prestasi lain? Tidak ada izin untuk memberitahu, jawab istana tanpa emosi. Ayo pergi, Ren Xiaosu sedikit kewalahan. Meskipun hadiahnya hanya berupa peta pembelajaran keterampilan dasar, jumlahnya sangat besar. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu bekerja lebih keras. Pada malam hari, koin terima kasihnya akhirnya menembus angka 3.000. Ini masih dia telah menggunakan koin terima kasih untuk menukar obat hitam, jika tidak koin terima kasih akan lebih banyak. Ren Xiaosu berpikir dengan gembira, bahkan jika Yang Xiaokuan menggunakan peluru hitam, dia tidak terlalu dicemooh oleh gadis itu. Perlahan-lahan menjadi gelap dan Wang Jing datang ke Ren Xiaosu dan peduli, siswa Xiaosu beristirahat. Saya pikir Anda sibuk sepanjang hari, dan sekarang waktunya untuk beristirahat. Tubuh ini revolusioner. Tiba-tiba Ren Xiaosu Dai berkata, di depan kehidupan, apa untung dan rugi pribadi saya? Wang Jing tiba-tiba memberi hormat, temanku Gao Fengliang, biarkan aku mengagumi.
Tuan tua, saya bersedia untuk melihat beberapa hari lagi di kota pasar. Kata Ren Xiaosu serius. Begitu Yang Xiaorong keluar dari mobil, dia menarik Ren Xiaosu ke bawah dan berbisik, jangan selamatkan Wang Yun. Ren Xiaosu bertanya, siapa itu Wang Yun? Yang Xiaorong. Bab 795, Jubah Hitam. Konvoi Akademi Trinity berkemah di kota pasar malam itu dan pergi keesokan paginya. Dalam hal hati Ren Xiaosu, dia lebih suka tinggal di kota pasar selama 6 bulan, sampai dia membuka semua senjata istana sebelum pergi. Tetapi kenyataannya kejam, dan pasien di kota pasar tidak terbatas, kecuali Ren Xiaosu keluar untuk mengambil pisau dan memotong orang, jika tidak penyembuhannya hampir selesai. Karena itu, rencana Wang Jing hanya mengatur sehari di kota pasar, dan kemudian pergi ke Kong dan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya. Ren Xiaosu tidak ingin pergi. Dia bersikeras bahwa masih ada ikan di kota pasar ini yang harus mereka perlakukan. Wang Jing mengungkapkan dengan emosi bahwa ia adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade bahwa ia telah melihat seseorang menggunakan ikan yang melewatkan jaring untuk menggambarkan seorang pasien. Namun, merujuk pada antusiasme Ren Xiaosu untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dia merasa bahwa dia dapat mengerti. Ketika kami berangkat lagi kali ini, sikap orang lain jelas lebih baik kepada Ren Xiaosu. Lagi pula, pada konsultasi kemarin, Ren Xiaosu melakukan hampir setengah dari pekerjaan sendirian. Semua orang awalnya berpikir bahwa itu akan sangat sulit kemarin, tetapi akhirnya santai dari sore hari. Siapa yang akan mengerutkan kening pada rekan yang bersedia? Semua orang ingin mengirim pujian dan membiarkan Ren Xiaosu melakukan lebih banyak pekerjaan. Pada saat ini, Liang Che duduk di barisan belakang mobil Ren Xiaosu, mendesah seperti anak laki-laki besar yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kursi ini semua terbuat dari kulit, bahkan jendela telah menjadi listrik. Kursi itu juga bisa diatur secara elektrik. Luar biasa. Petik 2. Ren Xiaosu mengatakan bukan itu masalahnya. Wang Shengzi memintanya untuk membunuh karakter seperti Kong Erdong. Bagi orang lain, aku takut dia akan langsung membayar Wang Shengzi hadiah yang mahal, tetapi Ren Xiaosu tidak membutuhkan apa-apa. Tentu saja, pihak lain harus memperlakukan semuanya dengan baik. Cocok. Aku tidak mengerti sesuatu, Ren Xiaosu mulai berbicara dengan Liang Che. Tidakkah kamu tahu bahwa Kong dan Tinder sedang bertempur, mengapa kamu ingin pergi ke Kong saat ini? Liang Che berkata dengan emosi, saya tahu, tetapi Tuan Wang Jing bersikeras untuk pergi. Setiap kali saya pergi, ini saatnya. Setiap orang tidak punya pilihan. Sebelumnya, saya tidak masuk daftar, tetapi orang-orang yang lebih baik dari saya tidak mau pergi. Sekarang giliran saya untuk menebusnya. Saya kira ini sebabnya Meng Nan tidak begitu bahagia. Tapi saya pikir itu seharusnya tidak begitu berbahaya. Penghalang 31 yang akan kita kunjungi adalah pedalaman Kong. Ren Xiaosu berkata sejenak, apa hubungannya ini dengan Meng Nan? Banyak orang tahu bahwa Meng Nan menyukai orang itu. Orang lain adalah anak dari keluarga Wang yang memiliki uang dan memiliki tempat pertama di sekolah. Liang Che berkata dengan getir, aku ingin ini jika aku seorang gadis anak laki-laki. Saat mengemudi, Yang Xiaoguang melirik ke barisan belakang Liang Che melalui kaca spion. Apakah Anda tidak mendengarkan ide bengkok Ren Xiaosu kemarin? Mungkin ada beberapa harapan di sepanjang jalan. Sekarang, hati Liang Che bahkan lebih sulit. Liang Che menghela nafas, aku merasa agak tertekan. Kamu tidak depresi? Jawab Ren Xiaosu sambil melihat peta. Kamu benar-benar menyedihkan. Liang Che. Ren Xiaosu melihat peta. Dia merasa bahwa Liang Che, Wang Jing, dan yang lainnya mungkin tidak menyadari bahaya di jalan. Meskipun penghalang ke-31 ada di jantung kota Kong, tetapi garis depan pasukan Kong dikalahkan, dan beberapa tentara yang sepi harus meninggalkan tim. Ren Xiaosu juga telah mengalami banyak perang, jadi jelas bahwa jika para pembelot dan terluka ini tidak ingin dibawa ke pengadilan militer oleh Kong, mereka harus melarikan diri ke selatan ke tempat Kong tidak dapat menjangkau mereka. Perang utara telah dimulai, saya khawatir migrasi ke selatan bukan hanya desersi, tetapi juga sejumlah besar pengungsi dan penghalang. Bagaimanapun, seluruh sejarah migrasi manusia pada dasarnya terkait dengan perang.
Tepat ketika Ren Xiaosu sedang dalam perjalanan menuju keluarga Kong. Kelompok utara yang tidak dikenal akhirnya melintasi padang rumput yang luas dan berdiri di persimpangan padang rumput dan dataran tengah. Seorang pria yang tingginya hampir 2 meter memegang perbatasan kapak besar dan berkata kepada jubah hitam di sebelahnya. Pasukan pendahulu telah tiba di lokasi yang dituju, tetapi rencana Anda telah membuat banyak penyimpangan, jadi bagaimana saya bisa percaya bahwa rencana Anda selanjutnya juga bisakah ini berhasil? Pasukan ekspedisi saya pergi ke selatan bukan untuk mati, tetapi ke tanah subur di selatan. Pria ini adalah pria kekar dengan rambut coklat dan terlihat sangat berbeda dari Central Plains. Pada awal musim semi, cuaca di utara relatif dingin, tetapi lelaki itu bertelanjang dada dan hampir tidak sadar, dan rambutnya tebal seperti beruang coklat yang berjalan tegak. Menurut rencana mereka akan terhubung dengan tentara padang rumput, dan kemudian mengandalkan keunggulan fisik yang kuat dari ekspedisi mereka untuk menaklukkan padang rumput. Segera setelah itu, mereka dapat menangkap ternak dan domba rakyat padang rumput untuk dijadikan pasokan tentara yang besar. Dan kemudian memperbudak orang-orang padang rumput untuk mendirikan pangkalan di depan mereka, sehingga kekuatan utama pasukan ekspedisi di bagian belakang dapat terhindar. Tapi sekarang orang padang rumput hanya melarikan diri ketika mereka melihat mereka. Itu sedikit tak terduga. Kecepatan jalan sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak melihat bayangan. Seorang lelaki berwarna coklat berkata, dan kamu tidak pernah menyebut jubah hitam itu. Ada orang yang mengusir serigala, dan bahkan jika pasukan pendahulu saya bertemu, mereka mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Selama percakapan, pria itu tampaknya tidak memandangi padang rumput, dan retret hari itu terlalu mendadak. Jubah hitam di samping memandang ke Central Plains tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat ia membelai hiasan emas di borgolnya, dan berkata dengan senyum serak, orang padang rumput tidak takut. Ketika pasukan utama pasukan ekspedisi tiba, bagaimana serigala akan dianggap oleh pasukan ekspedisi? Jika mereka benar-benar provokatif, kalian bisa mengaktifkan tanda lonceng channel Dongeng Donghua dan melepas kulit serigala dan juga mengenakan sepatu bot. Lalu Central Plains, seseorang bertanya. Saya melihat Central Plains, dan Anda juga mengatakan bahwa teknologi mereka lebih maju daripada kita. Tapi Central Plains tidak bersatu, Hei Pao tertawa. Anda mungkin tidak tahu. Ketika saya meninggalkan Central Plains, saya pikir perang akan dimulai di sini. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi melalui pegunungan untuk mengamati secara rahasia, dan ternyata Tinder dan Kong Mata Wang ada di sebelahnya, jadi waktu kunjungan kami tepat. Senjata api biasa bukan ancaman bagimu, dan hal-hal seperti senapan mesin berat dapat diselesaikan dengan sedikit perhitungan. Dan, lanjut jubah hitam itu, sampai pasukan pendahulu kita menghancurkan kota perbatasan mereka dengan tidak teratur, maka senjata mereka akan menjadi senjata kita. Wilayah yang luas dari dataran tengah sebenarnya diperuntukkan bagi pasukan ekspedisi kita. Ya. Jubah hitam jari-jari Central Plains sambil berbicara, lengan jubah bergetar, mengungkapkan kulit abu-abu di bawah lengan jubahnya. Pria seperti beruang itu berbalik dan berjalan ke arah pasukan terdepan, jangan menggambar kue untuk saya di sini. Ketika Anda bangun, lihat gugu pertama. Tubuh kecil Anda akan dibunuh dengan santai. Sekelompok orang utara tertawa, sementara ekspresi jubah hitam menyelimuti jubah itu. Bab 796. Masa-masa sulit. Pada malam hari, konvoi Trinity Institute memilih tempat berkemah di sebelah jalan, tempat itu dipilih oleh Wang Jing. Dari perspektif Ren Xiaosu, pilihan kam medis dari kam sangat khusus. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun saling melirik, ia berbisik, medannya datar dan tinggi, dekat dengan sumber air, menghindari paruh yang mengarah ke sumber air tanpa binatang buas, para ahli. Wang Jing menunjuk ke dokter bagaimana cara mendirikan tenda, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tidak lari ke Kong. Kamu baru saja keluar dengan saya kali ini dan mengikuti. Dunia di luar penghalang jauh lebih luas daripada yang ada di dalam. Saya juga belajar bagaimana berkemah di hutan belantara. Saya lebih tua dan cepat atau lambat, suatu hari saya tidak akan bisa berjalan, dan Anda harus membawa tim ke Kong. Seorang pria parubaya tertawa dengan kacamatanya ke atas dan berkata, tulangmu masih keras.
Kamu bisa membawa kami beberapa perjalanan lagi. Wang Jing menggelengkan kepalanya, tidak, tubuh semakin memburuk dari tahun ke tahun, dan kakinya mulai sakit, tidak sebanding dengan anak muda Anda. Mulai dari penghalang 64-310 km jauhnya dari Kong, bahkan jika mobil di jalan tidak gagal itu akan memakan waktu 3 hari. Hanya mungkin untuk tiba. Jika terjadi sesuatu, saya harus memperbaiki mobil sendiri. Saya ingat ketika saya muda, tiba-tiba turun salju di musim semi. Kami berpikir bahwa tidak ada rantai salju di musim semi. Akibatnya, 310 km sulit dan kami setengah mengantuk. Butuh beberapa bulan untuk salju sepenuhnya larut sebelum akhirnya mencapai Kong. Para dokter di samping semua mendengarkan dalam diam, meskipun kisah-kisah ini tidak akan benar-benar membantu semua orang, mereka terdengar sangat menarik. Ren Xiaosu mendirikan tenda dengan kikuk sementara yang Xiao Kuan mengangkat api unggun. Yang disebut awam tampak bersemangat dan petugas kebersihan mengawasi pintu. Kam Wang Jingsu melihat kemahiran yang Xiao Rong dalam kebakaran selama beberapa tahun, tapi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, gadis ini hanya mengikuti Ren Xiaosu dan bukan anggota dari Trinity Society. Wang Jing tidak terlalu banyak berpikir, hanya berpikir bahwa gadis itu cukup baik untuk bekerja. Dia terus berbicara tentang pengalaman masa lalunya, jalan ke dan dari Kong sangat rusak. Kami terjebak di salju dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, kami sangat kaku dengan Wang. Wang tidak mau menyelamatkan kami. Mungkin ini cara terbaik untuk menyulitkan kami mundur. Kami kekurangan makanan di hutan belantara, dan kami kehabisan minyak. Mobil itu bisa mati beku. Anda tahu Dongli, rumah sakit penghalang pertama di penghalang 62. Din, operasi jantung sebelumnya adalah suatu keharusan. Kemudian, 2 jari membeku dan dia tidak bisa lagi melakukan operasi. Saya pernah bertemu seorang bandit. Saya beruntung karena pihak lain melihat kami sebagai dokter. Kami baru saja merilis beberapa obat dan membiarkan kami pergi. Setelah itu, kelompok dokter kami dari Trinity Society kembali berlatih menembak. Anda tidak bertanya sebelumnya. Mengapa saya memerlukan senjata untuk komunikasi medis, hanya untuk ini? Petik 2. Seorang dokter setengah baya di sebelahnya tertawa dan berkata, Anda pikir Tuan Wang akan membawa saya setiap kali dia keluar? Apakah ini tingkat medis saya? Tidak, itu karena saya memiliki hasil pemotretan terbaik. Wang Jing banyak berbicara di hutan belantara, pada dasarnya, itu semua pertukaran akademis yang menarik selama bertahun-tahun, itu lebih jelas dan lebih sulit dari yang dibayangkan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, tidakkah kamu merasa sulit selama beberapa dekade, apa yang kamu lakukan begitu keras? Wang Jing sangat ingin melatih Ren Xiaosu, jadi dia berencana untuk mengatakan beberapa kata lagi, ini untuk tujuan di hati kita. Saat ini, obat layu dalam masa pertumbuhan, bagaimana kita bisa membangun mobil di balik pintu tertutup? Dan kerja keras apa yang kita lakukan? Dalam mitos, ada seorang lelaki hebat yang berjalan melewati rumah 3 kali tanpa masuk. Apakah Anda tahu siapa itu? Petik 2. Ren Xiaosu benar-benar tidak terlibat dalam mitos kuno, dan tidak ada buku seperti itu di perpustakaan 88. Dia memikirkannya dan menjawab, Dewa Kekayaan. Wang Jing membeku, meskipun jawaban Anda salah, Anda masih memiliki sedikit pengalaman hidup. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu tertegun, dia berbalik untuk melihat yang Xiao Rong, dan kemudian menemukan bahwa pihak lain juga memperhatikan, seseorang mendekat dengan tenang. Tangan yang Xiao Rong perlahan-lahan menjulur ke belakang, dengan pistol disembunyikan di sana, dia berbisik, apakah kamu ingin melakukannya? Dia memegang yang Xiao Kuan, lalu menoleh dan tersenyum pada Wang Jing, apakah Anda membawa pistol? Biarkan saya melihat apakah saya belum melihat pistol asli sejak saya masih muda. Pria parubaya yang baru saja berbicara berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa bermain dengan pistol. Kamu belum menyentuhnya jika terjadi kebakaran. Itu tidak baik. Wang Jing melambaikan tangannya, tidak masalah, lihat saja. Jika Anda sering berjalan di jalan ini di masa depan, Anda harus menyentuh senjata api cepat atau lambat. Pada saat ini, semua orang mendengar suara Wang Jing, yang berarti bahwa dia akan sering mengambil Ren Xiaosu untuk komunikasi medis di masa depan.
Berbicara, Wang Jing bahkan menemukan pistol dari ketiaknya, dan seorang dokter dari sisi lain membawa pistol sepanjang tahun, tetapi Ren Xiaosu tidak terkejut. Dia dan Yang Xiaorong sudah menemukannya. Ren Xiaosu tertawa, apakah ada peluru di dalamnya? Bisakah saya mencobanya? Pria parubaya itu berkata, lebih baik berlatih kembali ke jarak tembak penghalang. Begitu kata-kata itu jatuh, Ren Xiaosu melihat dada Liang Che menyalakan titik merah, dan sebuah suara datang dari hutan di utara kamp. Semua orang berdiri dan memegang kepalanya dengan tangannya, dan meletakkan senjatanya di tanah, kalau tidak aku akan membunuhnya. Ren Xiaosu memandangi titik merah di tubuh Liang Che. Orang ini bahkan memegang senjata api dengan laser. Bagaimana mungkin orang biasa membawa benda seperti itu? Aku khawatir dia tidak benar-benar menemukan pembelot Kong. Orang-orang utara mulai bermigrasi ke selatan secara bertahap, bukan lagi bandit-bandit yang berkecamuk di hutan belantara, melainkan para pembelot. Sepertinya dunia ini akan kacau, dan bau mesiu meresap. Pada saat ini, semua orang di kamp berdiri dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Liang Che sedikit gugup, dia melihat sekeliling tetapi tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan dirinya. Dia melirik pria parubaya yang mengaku memiliki keahlian menembak yang baik, tetapi melihat bahwa pihak lain telah meletakkan pistol di tanah dengan jujur. Orang-orang di hutan mulai mendekati kamp, dan Ren Xiaosu berbisik, hanya ada satu orang di sekitar suara. Aku menembaknya secara langsung. Jika dia memiliki teman yang bersembunyi di kejauhan, Anda akan menyelesaikannya. Yang Xiaorong mengangguk dengan lembut. Sejujurnya, Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong benar-benar tidak menaruh pembelot di mata mereka. Jika mereka tidak ingin menyembunyikan identitas mereka dan memasuki keluarga Kong, pembelot dengan senjata ini akan mati lebih awal. Saya melihat pembelot berjalan keluar dari hutan, pakaiannya telah robek melalui beberapa lubang, kamuflase dan debu bercampur di wajahnya, dan yang kotor tidak bisa melihat ekspresi. Yang Xiaorong melirik seragam pihak lain dan memutuskan itu memang pembelot Kong. Si pembelot datang perlahan dan berkata dengan dingin, semua orang menyesal, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perang di utara terlalu ganas. Saya harus pergi ke selatan untuk meminta makanan, dan menyusahkan kalian semua untuk membuang uang Anda. Pada saat ini, pembelot melihat kendaraan mereka, dan dia sangat gembira ketika dia menemukan tanda silang merah pada kendaraan. Apakah Anda seorang dokter? Ada obat-obatan di dalam mobil. Anda pergi dan memindahkan semua obat ke mobil. Liang Che diarahkan ke pistol dan harus melakukannya. Sang pembelot bersemangat ketika melihat obat di mobil. Dengan begitu banyak obat, dia bisa menjadi orang kaya dengan pergi ke selatan. Wang Jing dan yang lainnya tidak berbicara sama sekali. Jika pihak lain hanya membutuhkan obat, tidak perlu melawan di pihak mereka sendiri, berikan saja padanya. Pada saat ini, dia berkata kepada Liang Che lagi, kamu juga memasukkan 2 barel minyak cadangan ke mobil lain ke bagasi. Liang Che terus melakukannya, dan Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa barang-barang itu benar-benar sial, dan bahkan perampokan pertama menjadi sasaran. Deserter mengangkat senjatanya dan melihat sekeliling kamp. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Meng Nan dan Yang Xiaoyun, dan ketika dia menggerakkan matanya ke yang terakhir, dia tidak bisa bergerak lagi. Dia berkata kepada Yang Xiaohibi, masuk ke mobil dan arahkan aku dengan jujur ketika saya sampai di selatan, saya meletakkannya. Bang! Deserter itu menatap dadanya, lalu perlahan-lahan berbaring. Liang Che menatap gemetar pada Ren Xiaosu, tetapi melihat ekspresi ketakutan Ren Xiaosu, moncongnya masih merokok. Liang Che dengan gugup berkata, apakah kamu tidak menyentuh pistol? Ren Xiaosu gemetar dan berkata, ya, aku belum menyentuhnya. Aku akui aku punya elemen judi, tapi dia ingin mengancam pacarku. Malam ini kau dan dia harus mati. Liang Che tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi akhirnya dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih. Terima kasih dari Liang Che, +1. Bab 797, Sumpah. Bagi Liang Che, tidak peduli bagaimana pihak lain membantunya melarikan diri dari krisis, bagaimanapun, pembelot menunjuk padanya dari awal hingga akhir, dan begitu ada konflik. Dia pasti akan mati lebih dulu. Dan Liang Che merasa dapat dimengerti bahwa Ren Xiaosu memecatnya untuk melindungi pacarnya, jika pihak lain ingin membawa Meng Nan pergi, dia takut naik mati-matian.
Ren Xiaosu mengembalikan pistol ke Wang Jing dengan cara panik. Maaf, saya tidak memikirkan konsekuensinya pada saat itu. Jika dia tidak membunuhnya, saya khawatir itu akan mempengaruhi semua orang. Akibatnya, Wang Jing tidak mengambil pistol itu. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar untuk menembak, tetapi kamu tidak perlu mengembalikan pistol kepada saya, kamu dapat menyimpannya. Pistol ini diserahkan kepada saya oleh ayah saya. Ini lebih cocok untukmu. Ren Xiaosu terkejut, tapi aku tidak bisa menggunakan pistol. Apakah itu penting atau tidak adalah keberanian untuk menembak, kata Wang Jing dengan emosi, dan pria parubaya di sebelahnya sedikit malu ketika mengatakan ini. Awalnya dia tidak membiarkan Ren Xiaosu mengambil pistol, tetapi ketika dia melemparkan pistol ke tanah, Ren Xiaosu mengangkat krisis. Jelas Wang Jing membawanya keluar dalam beberapa tahun terakhir karena ia memiliki hasil pemotretan yang baik, tetapi apa gunanya itu? Wang Jing melambai padanya, kamu tidak perlu merasa malu. Lagi pula, kami adalah dokter, kami belum membunuh siapapun, itu normal. Ren Xiaosu mengangguk diam-diam, Wang Jing adalah orang yang sangat masuk akal, dan dia benar. Wang Jing mengatakan kepada setengah baya dan Liang Che, bawa mayat lelaki ini ke hutan. Lagi pula, kita harus tinggal di sini selama 1 malam, dan tidak baik tinggal di kamp. Oke, Liang Che mengangguk dan setuju. Profesi dokter agak istimewa. Orang-orang biasa takut pada orang mati, tetapi ahli bedah benar-benar melihat lebih banyak orang mati, jadi mereka tidak takut pada orang mati, hanya orang hidup. Wang Jing memandang ke utara dan berkata dengan emosi, sepertinya dunia ini benar-benar kacau. Mengapa orang tua itu mengatakan ini? Ren Xiaosu bertanya. Setiap rumah sakit telah memindahkan beberapa staf baru-baru ini, Anda tahu? Wang Jing bertanya. Ren Xiaosu mengangguk dan pura-pura tahu. Faktanya, dokter-dokter ini sementara waktu diorganisir oleh keluarga Wang untuk masuk tentara, kata Wang Jing. Dikatakan bahwa tenaga medis tidak cukup, jadi para dokter di penghalang ditempatkan di atas. Ini hanya batch pertama, dan masih ada batch kedua. Pertempuran Kong dengan Tinder sedang berlangsung. Mungkin Wang ingin melakukan persiapan lebih awal, tetapi saya tidak berpikir perang akan menyebar ke pihak Wang. Ren Xiaosu berspekulasi, menurut pendapatnya, seharusnya Kong. Keluarga dan Tinder, sekarang keluarga Wang tidak menunggu untuk mengambil keuntungan dari para nelayan. Hanya setelah mendengarkan spekulasinya, Wang Jing menggelengkan kepalanya, saya mungkin tahu lebih banyak tentang ini daripada Anda. Para dokter dan perawat ini dipindahkan ke utara. Utara, seseorang bertanya-tanya, Ren Xiaosu mengamati ekspresi semua orang dan mendapati bahwa semua orang tampaknya telah mendengar berita itu untuk pertama kalinya. Wang Jing menjelaskan, itu akan ke utara, dan itu akan menuju penghalang 176. Dikatakan bahwa musuh baru muncul di sana. Sebelumnya, Padang Rumput datang untuk melaporkan bahwa musuh datang dari jauh di utara Padang Rumput. Prairi, seorang dokter marah ketika mendengar slogan, mereka baru saja membunuh begitu banyak orang di penghalang 176. Bisakah mereka percaya apa yang mereka katakan? Kali ini orang Padang Rumput tidak berbohong, Wang Jing menghela nafas. Orang-orang Wang kemudian mengirim pengintai untuk pergi ke utara dan menemukan jejak partai lain. Dan beberapa orang mengatakan bahwa para penggembala asli di Padang Rumput semua telah bergerak ke timur untuk menghindari hal ini. Bencana ini. Wang Jing adalah seorang pemimpin dalam bidang kedokteran, dan ia sering dihubungi oleh orang-orang terkemuka. Beberapa pria besar Wang datang ke Wang Jing untuk berobat. Jadi berita itu harus didengar dari para pria besar itu. Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan saling memandang dan berbisik, saya tahu bahwa ada wilayah yang luas di utara sebelum bencana, tetapi saya membaca tahun-tahun sebelumnya di penghalang No. 88 bahwa surat kabar mengatakan bahwa bencana itu lebih serius daripada milik kami. Ah, mengapa masih ada orang yang masih hidup? Yang Xiaokuan menjawab, saya kira tidak ada di antara kita yang benar-benar pergi ke utara. Itu seharusnya spekulasi. Lagi pula, saya tidak ingin surat kabar dari media, dan kredibilitas mereka sangat berkurang. Sejujurnya, saya takut tidak ada seorang pun di seluruh Central Plains yang berpikir bahwa suatu hari akan lebih banyak musuh datang ke utara stepa. Awalnya Ren Xiaosu berpikir bahwa huru-hara Central Plains akan menjadi masalah antara beberapa konsorsium.
Aku tidak berharap bahwa akan ada titik balik. Ren Xiaosu memandang Wang Jing, apakah ini sebabnya kamu mengerutkan kening? Ya, kami telah belajar bagaimana menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang sepanjang hidup kami, tetapi pada akhirnya kami menemukan betapa kecilnya kemampuan kami dalam menghadapi perang. Anda menyembuhkan 10 orang hari ini, tetapi itu hanyalah perang kecil yang akan memiliki ribuan orang. Dia meninggal, dan kemudian ada ribuan lagi cedera, kata Wang Jing. Seorang dokter muda agak pasif ketika mendengar ini berkata, apakah tidak berguna untuk belajar kedokteran? Wang Jing menepuk pundaknya, bagaimana tidak ada gunanya menyelamatkan satu adalah satu. Masing-masing dari kita akan bersumpah ketika kita memasuki industri. Apakah Anda ingat sumpah yang Anda buat? Dokter muda itu berkata, ingat, kesehatan berhubungan dengan kehidupan. Saya bertekad untuk melakukan segala upaya untuk menghilangkan penderitaan manusia, membantu kesehatan yang sempurna, menjaga kekudusan dan kehormatan perawatan medis. Menyelamatkan hidup dan membantu luka, dan bekerja keras untuk kesehatan fisik dan mental manusia. Ngomong-ngomong, sumpah belum berakhir, Wang Jing melanjutkan matanya yang penuh nostalgia dan berkata, aku ingin menjadi lilin, menyala dari awal hingga akhir, selalu cerah. Ren Xiaosu mengobrol sebentar, dan ucapan Wang Jing, Zhang Jinglin juga mengatakan kepadanya, ternyata ini adalah sumpah dokter di era gurun. Baru kemudian dia bisa mengingat bahwa Zhang Jinglin adalah benteng pada waktu paling awal di 178 benteng. Tentara medis tidak mau menembak. Pada saat ini Ren Xiaosu memiliki rasa hormat yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seperti ketika dia bertemu Jiang Su. Sebelumnya, dia selalu bersikap pesimis terhadap dunia, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia terlalu pendek dan melihat terlalu sedikit orang, jadi dia tidak tahu bahwa dunia itu cerah. Wang Jing melambai kepada semua orang, duduk dan makan, istirahat lebih awal setelah makan, dan terus terburu-buru besok. Pada saat ini, Liang Che dan dokter setengah baya bernama Sima Gang juga kembali. Ren Xiaosu berbisik kepada Liang Che, apakah kamu tidak menyukai Meng Nan? Sekarang dampak dari krisis masih suasana hati gadis itu. Pernahkah Anda mendengar efek jembatan gantung ketika fluktuasi besar, artinya seseorang akan secara tidak sadar meningkatkan detak jantung mereka dalam bahaya. Dan kemudian ketika mereka bertemu orang lain, dia akan berpikir bahwa detak jantung ini adalah detak jantung bagi orang lain dan bergegas benar. Yang Xiaorong melirik Ren Xiaosu, ada cukup banyak usus hua-hua. Ren Xiaosu dengan cepat menjelaskan, saya juga membacanya di buku. Bukankah ini ide untuk Liang Che? Kita harus menerapkan apa yang telah kita pelajari. Liang Che juga mendengar tentang efek jembatan gantung. Segera ketika matanya menyala, dia berbalik dan berjalan menuju Meng Nan, tetapi melihat Meng Nan duduk diam di dekat api unggun, memegang lengannya di lutut, dan sepertinya dia masih khawatir. Liang Che duduk di sebelah Meng Nan dan berbisik, apakah kamu takut? Ekspresi Meng Nan agak longgar, dan dia mengangguk dan menjawab, sedikit, saya dulu mendengarkan semua lagu malam ketika saya takut. Ketika saya pertama kali melihat mayat ketika saya belajar kedokteran, saya tidak bisa tidur sepanjang malam, tetapi selama saya mendengarkan lagu itu tidak akan begitu menakutkan. Kali ini saya lupa membawa Walkman. Bisakah Anda berbicara dengan saya? Liang Che bersemangat, tidak, aku akan jalan-jalan. Ren Xiaosu. Yang Xiao Hibin. Kemudian Ren Xiaosu melihat Liang Che pergi ke mobil dan mengambil Walkman untuk Meng Nan, dan kemudian pergi ke api unggun sambil duduk sendirian. Dia tiba-tiba merasa bahwa manifest itu tidak salah sama sekali. Bab 798. Udang kecil. Ren Xiaosu memandang Liang Che, yang tampak cukup senang duduk di sebelah api unggun. Dia bertanya dengan sedikit heran, apa yang kamu sukai? Api unggun membuat wajah Liang Che berwarna oranye merah, dan sepertinya ada kegembiraan. Dia menjawab sambil tersenyum, aku bisa membantu Meng Nan, aku bahagia. Semua kata-kata ini membuat Ren Xiaosu terpesona, dan dia berkata dalam hati, berapa umurmu tahun ini? Liang Che menjawab, aku 25, ada apa? Ren Xiaosu bertanya, berapa banyak gadis yang kamu kejar selama ini? Liang Che, 3, dimulai pada usia 16, tetapi gagal setiap saat. Setelah kamu gagal mengejar ketiga gadis ini, apakah kamu mengerti sesuatu?
Ren Xiaosu membimbing Liang Che untuk merenungkan dirinya. Akibatnya, Liang Che berpikir sejenak dan menjawab, saya orang yang baik. Oh, dia bahkan tidak bisa mendengarkan yang Xiaoyun kali ini. Dia berkata, kamu seharusnya tidak memberinya Walkman sekarang, dan kamu tidak bisa memberikannya padanya. Tidak mendengarnya mengatakan kamu ingin mengobrol dengannya. Sungguh Walkman. Liang Che juga bereaksi sekarang, dan dia menepuk pahanya dengan kesal. Ya, mengapa saya tidak memikirkannya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ren Xiaosu menghibur, cuci dan tidur. Liang Che. Produk ini juga meminta bantuan kepada Yang Xiaoquan. Yang Xiaoquan berpikir sebentar dan berkata, jadilah proaktif dari hari ini. Anda bukan tipe yang dapat membuat seorang gadis jatuh cinta pada pandangan pertama. Maka Anda hanya dapat menebusnya melalui upaya lusa. Ketika seorang gadis meninggalkan kampung halamannya, dia pasti akan merasa tidak aman. Jika Anda mengobrol dan menghubunginya, Anda akan selalu meninggalkan beberapa kesan baik. Ren Xiaosu menghela nafas untuk pertama kalinya, dia melihat Yang Xiaorong berbicara banyak dengan orang luar. Sepertinya Yang Xiaohibin tidak tahan lagi. Tapi dia berbisik kepada Yang Xiaohibin, jadi apakah aku tipe yang membuat gadis-gadis jatuh cinta pada pandangan pertama? Yang Xiaoguang memutar matanya dan pergi ke tenda untuk tidur. Pagi berikutnya, Liang Che bergegas keluar dari kamar untuk pergi ke toilet setelah bangun, dan kemudian mencuci tangannya di tepi sungai. Pada saat ini, Meng Nan juga datang ke sungai. Ketika Liang Che melihat Meng Nan, dia ingat bahwa Yang Xiaoquan mengatakan bahwa dia harus mengambil inisiatif tadi malam, jadi dia ingin menyapa. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia gugup. Setelah beberapa lama, dia menyapa Meng Nan, kamu kencing sendiri. Meng Nan. Ren Xiaosu yang menonton ini semua tidak jauh menghela nafas pada Yang Xiaorong, saya selalu berpikir bahwa dua orang ini mungkin pergi lebih jauh dan lebih jauh di bawah bimbingan kami berdua. Konvoi pergi lagi di pagi hari, tetapi tak lama setelah mereka pergi, suara bisikan terdengar di hutan utara, dan beberapa orang berjalan melalui hutan. Di bawah sinar matahari pagi, cahaya tumpah di tanah melalui celah di dedaunan, dan suara arus listrik sangat tiba-tiba di hutan. Seorang tentara bersenjata lengkap dengan kamuflase berat di wajahnya berkata di saluran komunikasi, keselamatan, target telah pergi. Aman. Aman. Di beberapa lokasi lain, tentara merespons di saluran komunikasi. Seseorang di headset berkata pada saat ini, satu kelompok mencari mayat pembelot memeriksa jejak kamp dan dua kelompok bersenjata. Karena itu, skuadron tempur di hutan melaju dengan cepat. 5 tentara berseragam haki memasuki kamp, mencari semua tanda yang mencurigakan, dan 5 tentara mencari di hutan. Tubuh pembelot itu ditemukan. Lukanya ada di dada kiri, tapi dia tidak mengenai jantung. Metode penembakannya sepertinya amatiran. Kamp itu normal, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, tidak ada jebakan. Meskipun kamp memiliki pilihan lokasi yang baik, tidak ada cara untuk mendirikan tenda di malam hari, dan api unggun diatur secara acak, tidak seperti tentara profesional. Komandan yang berdiri di belakang berpikir dengan tenang, unit pengintai yang dipimpinnya khusus untuk Trinity Society, tetapi misinya bukan untuk membunuh orang-orang ini. Tetapi untuk memeriksa terlebih dahulu apakah ada karakter mencurigakan dalam konvoi Trinity Society. Titik. Sekarang adalah waktu yang istimewa, Kong tidak ingin karakter mencurigakan memasuki penghalang ke-31. Awalnya, komunikasi medis ini harus dibatalkan. Kong telah memberitahu Wang Jing sebelumnya, tetapi Wang Jing bersikeras untuk maju dan menjawab Kong. Jika mereka tidak diizinkan untuk bertukar akademisi, maka tulang lama ini akan duduk di penghalang ke-31. Di depan gerbang, tunggu sampai Kong setuju. Pejabat di atas tampaknya tidak mau menanggung tekanan dari opini publik terkait, lagi pula, Trinity Society menjadi semakin berpengaruh di utara dalam beberapa tahun terakhir. Dan telah semakin dikenal oleh publik. Benar-benar membiarkan Wang Jing duduk dan mati di depan penghalang, maka saya berharap media akan melaporkan kejadian ini dengan liar. Oleh karena itu, 3 tim lapangan intelijen dikirim. Misi mereka adalah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika karakter yang mencurigakan ditemukan di tim pertukaran akademis, mereka akan langsung membunuh semua orang di tim di hutan belantara dan kemudian menyamar sebagai bandit.
Karena ini tidak ada hubungannya dengan Kong. Tadi malam mereka diam-diam ditempatkan di utara, mereka melihatnya ketika pembelot datang dari utara, tetapi bukannya menghalangi, mereka sengaja membiarkan pembelot pergi dan mencoba menggunakannya. Jika pembelot ini menembakkan cincin pembunuhan, maka mereka hanya akan menyelamatkan masalah. Apa hubungan semua orang dalam tim pertukaran akademis ini dengan mereka? Akibatnya, mereka menyaksikan semua yang terjadi di teleskop, dan kemudian melihat dengan mata kepala sendiri tembakan panik Ren Xiaosu dan membunuh pembelot. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang luar biasa, kecuali untuk pembelot yang sedikit bodoh, anggota tim pertukaran akademis berkinerja normal. Kapten, kejar mereka. Seorang tentara bertanya di saluran komunikasi. Tunggu sampai saya melaporkan masalah ini ke kepala, kata komandan dengan tenang, hal-hal seperti membunuh Wang Jing masih harus menunggu perintah di atas. Dia menelepon telepon satelit dan melaporkan situasinya di sini. Petugas di sisi berlawanan telepon terdiam untuk waktu yang lama, biarkan mereka lewat, tidak ada cabang lagi. Saya juga akan mengatur orang untuk memeriksa identitas mereka pada penghalang ke-31, Anda pergi ke garis depan untuk melaporkan. Diterima, komandan menutup telepon, semua orang memperhatikan, tutup tim, Sersan memerintahkan kami untuk melapor ke pangkalan depan nomor 3 dan pergi ke sana untuk menerima tugas baru. Karena itu, tim tempur terlatih ini dengan cepat dievakuasi ke utara. Pangkalan depan nomor 3 adalah salah satu pangkalan maju penting Kong yang menghadap Tinder, dan lebih jauh ke utara, itu adalah area kontrol Tinder. Setelah orang-orang ini pergi, Lao Su dengan topeng putih melangkah keluar dari balik pohon besar dan diam-diam melihat ke arah kemana orang-orang ini pergi. Ren Xiaosu menemukan orang-orang ini tadi malam, kalau tidak, dia tidak akan begitu realistis sehingga perlu menyamar. Awalnya, dia ingin menyelesaikan orang-orang ini secara langsung, tetapi berpikir bahwa tujuannya adalah kondon, lebih baik tidak menakuti ular karena udang kecil ini. Namun, kelompok orang ini juga sangat galak, dan bahkan dengan sengaja membiarkan pembelot datang untuk membunuh. Bab 799, apakah Anda benar-benar pergi ke barat laut? Melihat tim tempur ini membuat Ren Xiaosu menyadari bahwa bagian dalam Kong sedikit lebih tegang dari yang diperkirakan, dan bahwa kewaspadaan orang-orang ini telah mencapai tingkat yang sesat. Karena itu, jika saya ingin membunuh Kong Erdong di masa depan, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong membahasnya dan memutuskan untuk menyelamatkan Wang Yun sebagai tujuannya terlebih dahulu. Apakah Kong Erdong dapat membunuh atau tidak tergantung pada keberuntungan. Pada titik ini, Dahuyu sedang berjalan di jalan penghalang 31, dan peramal Bayan di tangannya telah menghilang, tetapi pakaiannya masih dipakai dan tampak seperti orang tua yang sedih. Dahuyu belok kiri dan kanan di Long Street, dan pergi ke timur di sepanjang lisan North Road sepanjang jalan. Di jalan, Dahuyu juga membayar 2 biskuit, makan sambil berjalan, dan memandangi jalan-jalan dan gedung-gedung penghalang di tengah jalan, seakan mengunjungi. Setelah berjalan sejauh 2 kilometer, Dahuyu tiba-tiba berbelok ke gang kecil di sebelah kiri, sampai ia menemukan toko tukang cukur kecil, dan akhirnya berhenti. Toko tukang cukur ini tiba-tiba luar biasa di lorong yang lusuh, dan sebuah tanda pijatan, digantung di pintu, berkedip-kedip. Toko tukang cukur direnovasi di lantai pertama sebuah bangunan tempat tinggal, yang memiliki total 5 lantai. Dahuyu mendongak, sampai ditentukan bahwa pot Clivia ditempatkan di balkon di lantai 2, dan kemudian dia memasuki koridor dengan percaya diri. Setelah tiba di lantai 2, Dahuyu mengambil kunci untuk membuka kunci pintu rumah tangga 201. Perabot di ruangan itu tidak berbeda dari orang biasa. Setelah Dahuyu memasuki rumah, dia mengamatinya sekali, dan setelah memastikan bahwa rumah itu kosong, dia pergi ke dapur dan menemukan pin bergulir untuk menabrak tanah. Suara gemericik datang, dan sepotong ubin di ruang tamu membuat suara drum yang kosong. Dahuyu menggunakan kuku-kukunya untuk dengan lembut menjahit tepi ubin, dan seluruh ubin diangkat olehnya. Tetapi pada saat ini, kemunculan yang tiba-tiba, jarum terbang dikeluarkan di bawah ubin, dan Dahuyu tidak dapat menghindari terjebak di tengah-tengah jarum terbang. Dahuyu tiba-tiba mendongak, dan jarum baja tersangkut di pipinya. Menggantungnya terlihat lucu. Dahuyu mengutuk dan berkata, tangkap aku, itu tidak benar untuk memecahkan gambar.
Begitu suara itu jatuh, Dahuyu mendengar suara jendela pecah di lantai atas diikuti oleh suara kain kasar yang bergesekan dengan tali. 8 pejuang bersenjata berat melompat dari atas gedung dengan menarik tali, satu persatu. Hit lantai 2 di luar jendela. Jangan bergerak, turun. Pegang kepalamu dengan kedua tangan. Para pejuang meraung. Tapi Dahuyu tidak peduli tentang itu, dia hanya menyapu ke balkon seperti hantu dengan moncong, dan para pejuang di balkon mematikan pistol untuk menembak, tetapi yang mengejutkan mereka. Peluru itu tidak mengenai Dahuyu sama sekali. Gerak kaki Dahuyu berat, ketika dia masuk ke balkon, ubin di lantai rumah berantakan olehnya. Para pejuang tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dahuyu sudah berlari ke lengannya di ruang sempit ini. Di antara cahaya dan batu, para pejuang hanya merasa bahwa organ-organ internal mereka benar-benar hancur dan tenggorokan mereka tertindas, seolah-olah mereka akan menempatkan diri mereka ke atas. Jantung, hati, limpa, perut, dan ginjal yang tertindas semuanya keluar. Saat berikutnya, para pejuang dihancurkan oleh flicker besar, dan keduanya terbang bersama dari balkon, dan jatuh langsung ke gang di luar. Dahuyu menghela nafas. Kamu masih ingin menangkapku pada saat ini. Dia menatap dingin pada para pejuang yang telah diacak di kedua ujung gang, otot-ototnya diikat dan disemprot, tetapi dia tidak menunggu dia untuk keluar. Kulit Dahuyu berubah dan dia mengeluarkan jarum baja di wajahnya, rasanya luar biasa. Perlahan jatuh ke tanah. Sebelum menutup matanya, dia masih bisa mendengar teriakan para pejuang di sekelilingnya, target telah pingsan, target telah habis. Misi selesai, dan penjara rahasia diberitahu untuk menerima target level A. Orang-orang ini meraih Dahuyu dan membawanya ke mobil hitam. Orang yang bertanggung jawab untuk melihatnya tidak yakin. Dia memberi Dahuyu anestesi sebelum dia lega. Mobil melaju jauh ke timur, tujuannya adalah penjara rahasia yang terletak di timur jauh dari penghalang 31, yang awalnya merupakan ruang pelatihan komprehensif sebelum bencana. Tetapi kemudian dilubangi dan diubah menjadi tempat paling menakutkan di Kong. Dalam kata-kata orang Kong sendiri, tidak ada tahanan yang telah memasuki penjara rahasia telah melihat siapapun. Ketika konvoi pergi ke penjara rahasia, gerbang penjara perlahan dibuka, memungkinkan konvoi lewat dengan cepat. Permukaan penjara rahasia ini terlihat seperti stadion besar, tetapi ada jalan di tengah stadion yang menghadap ke bawah, dan sepertinya tidak ada akhir dalam kegelapan. Orang yang bertugas mengawal Dahuyu mewawancarai sipir penjara rahasia di tempat itu dan dengan cepat menyerahkan prosedur pemindahan. Orang ini tidak diketahui dan harus menjadi tulang punggung pasukan intelijen lainnya. Kami menangkap downline-nya, yaitu pria muda yang dikirim sebelumnya, kali ini berjongkok di ruang offline-nya. Selama penangkapan, lawannya sangat berani. Saya telah menilai tingkat bahaya B di Departemen Intelijen. Saya harap Anda akan merawatnya dengan baik dan akan ada Sir datang dan lakukan uji coba secara langsung. Kepala penjara mengangguk, yakinlah, narapidana yang datang kepadaku, bahkan tidak berpikir untuk keluar dengan sayap. Yang putus asa, yang transenden, hanya bisa menjadi tikus putih yang jujur. Karena itu, seseorang dengan gelombang besar kepala penjara membawa Dahuyu ke tanah. Orang-orang ini berjalan melalui penjara yang panjang, dan para tahanan di kedua sisi koridor berdiri dan menusuk sel untuk melihat apakah ada nasib buruk yang masuk. Penjara menjadi berisik, dan sipir sedikit mengernyit. Petugas pemasyarakatan di sebelahnya segera mengangkat tongkatnya, dan telapak tangan narapidana memegang pagar di sel. Tongkat ini turun dan memotong jari-jari tahanan. Pada saat ini Wang Yun berdiri diam-diam di kamarnya yang tunggal, menatap kepala penjara dan yang lainnya yang melewati koridor. Ketika dia melihat orang itu diangkat, wajah Wang Yun merah darah, dan tendon biru di lehernya berangsur-angsur kasar. Hahaha, biarkan saya memberitahu Anda begitu miskin dan tunawisma, Anda tahu. Wang Yun bergemuruh di sel untuk sementara waktu dan tertawa liar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sipir berkata kepada murid-murid di sebelahnya. Catat kejadian ini, Wang Yun mungkin tahu tahanan itu, biarkan intelijen untuk menginterogasi Wang Yun dalam serangan mendadak mungkin akan ada petunjuk baru segera. Pada saat ini Wang Yun dengan keras menepuk pintu sel.
Dia ingin memberitahu kepala sipir bahwa dia tahu kerlipan besar, dan dia bisa menjelaskan seluk-beluk orang ini dan menggunakan dosa-dosanya untuk mencapai prestasi. Tetapi pada saat ini, Wang Yun tiba-tiba berhenti. Dahuyu, yang kedua tangan dan kakinya dibelenggu, dalam keadaan koma, tetapi ketika dia mendengar suara Wang Yun, dia membuka matanya dan berkedip aneh pada Wang Yun. Ketika Wang Yun melihat ke belakang, Dahuyu telah kembali ke keadaan sinkron, seolah-olah Wang Yun baru saja berhalusinasi. Wang Yun tidak lagi sombong dan tidak lagi marah. Dia adalah orang bijak di antara orang-orang bijak, jadi hanya perlu beberapa saat baginya untuk memahami bahwa kerlipan besar ini datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wang Yun diam-diam melihat keluar jendela. Apakah benar-benar akan menjadi barat laut besar? Ternyata pihak lain mengadu dirinya sendiri untuk mematahkan retretnya sendiri. Bab 800 Penyelamatan. Penjara rahasia ada di bawah tanah, dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari. Para tahanan di penjara hanya bisa menghadapi lampu pucat-pucat setiap hari. Beberapa orang ditahan di sini selama lebih dari 10 tahun. Kulit mereka menjadi sangat adil dan tubuh mereka menjadi kurus. Di penjara biasa, ada tahanan harian yang melepaskan tautan, dan tahanan di sana bahkan bisa bermain bola basket dan tenis meja baca koran. Tapi di sini berbeda. Pertama-tama, tahanan dilarang mengakses semua media kertas, karena tahanan di sini cukup istimewa. Sangat mungkin bahwa surat kabar, buku, dan hal-hal lain akan digunakan untuk menyampaikan informasi di luar. Ditutup di sini semua personil intelijen seperti Wang Yun dan Dahuyu. Awalnya, penjara rahasia milik Badan Intelijen Konfusius, yang dikelilingi oleh intelijen, namun, karena sifat khusus penjara rahasia, dipisahkan dari itu. Tentu saja, kepala sipir masih di bawah yurisdiksi kepala intelijen, tetapi penjadwalan promosi dan personel di sini semuanya serba lengkap. Sebagai contoh, Wang Yun telah berada di agen intelijen begitu lama, dia telah bekerja di 1, 2, atau 3 tempat, tetapi dia belum pernah ke penjara rahasia. Staf di penjara rahasia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain. Pada saat ini, semua tahanan berada di bawah perawatan penjaga penjara, makan di kafetaria penjara rahasia. Wang Yun berjalan dalam barisan dengan diam-diam memegang piring makan dari stainless steel. Seorang pemuda di depannya tersenyum dan berkata, "Direktur Wang, aku hanya mendengar seseorang berkata kamu datang kemarin. Kita punya takdir." Wang Yun saling melirik tanpa ekspresi, "Siapa kamu? Bagaimana Direktur Wang bisa mengingat saya?" Pria muda itu tertawa. "Anda menangkap saya di tahun sebelumnya, apakah Anda lupa? Aku pura-pura tidak mengenalmu, jadi kamu juga harus berpura-pura tidak mengenalku," desah Wang Yun. "Semua telah memasuki penjara rahasia ini bersama-sama, mengapa tidak menemukan dirimu bahagia?" Kai Wenseng. Sama seperti yang dikatakan pihak lain, bagaimana ingatan Wang Yun bisa melupakan orang yang telah dia tangkap, tetapi dia tidak bosan sekarang. Dan dia terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kai Wenseng tersenyum pada saudara-saudara di sampingnya, Direktur Wang masih sombong di penjara rahasia seperti biasa. Tampaknya kita akan bersenang-senang di masa depan. Wang Yun tiba-tiba menyadari, "Oh, ingat, saya tidak secara pribadi terlibat dalam penangkapan Anda pada saat itu, jadi Anda tidak tahu bahwa saya luar biasa." Begitu kata ini keluar, kulit Kai Wenseng berubah, dia tidak benar-benar tahu tentang itu, kalau tidak, dia tidak akan diam dan provokatif. Ada 3 orang luar biasa yang ditahan di penjara rahasia ini, dan mereka pada dasarnya adalah trompet paling horizontal di penjara. Munculnya transenden tidak hanya mengubah struktur dunia di luar, tetapi juga mengubah pola di penjara ini. Transenden adalah pengganggu alami yang orang biasa tidak mampu mengacaukannya. Siapapun yang masuk tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dalam kehidupan ini, jadi pertarungannya sangat sengit dan brutal. Dan Kai Wenseng semua mendengar penjaga penjara mengatakan bahwa keluarga Wang tampaknya membawa Wang Yun ke surga. Kemudian Wang Yun membunuh seorang pria di penjara rahasia. Tidak ada yang peduli tentang dia. Kai Wenseng tampak pucat dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Wang Yun melambaikan tangannya dengan kesal, "Cepatlah, Lao Su terlalu malas untuk peduli dengan ikan lain-lain." Berbicara orang-orang di garis depan diam-diam memberi jalan bagi Wang Yun. Wang Yun makan dan duduk di meja. Dia melihat sekeliling.
Ada banyak orang yang ditangkap olehnya di penjara ini. Hasilnya hanya berpikir, satu orang mengayunkan piring di sisi berlawanan dengannya, lalu duduk dan makan. Wang Yun memandang Huyu besar di wajahnya muram. Tetapi dia tidak berbicara, tetapi menunggu. Setelah Kai Wenseng selesai makan, dia khawatir menemukan meja kosong. Ketika dia melewati seorang tahanan, murid-murid Wang Yun menjadi abu-abu keperakan, dan awan udara tiba-tiba mengembun di kaki Kai Wenseng. Dia tersandung barang-barang. Sudah. Kai Wenseng jatuh ke tanah, dan sepiring penuh makanan berserakan di tangannya. Dia melihat kembali pada narapidana yang baru saja lewat, berani menjebak orang tua itu. Barang-barang ini awalnya membuat Wang Yun marah, tetapi sekarang dia tidak tahan dengan tahanan biasa, dan dia bangkit dan bergulat dengan saudara lelakinya dan pihak lain. Untuk sementara, restoran itu berisik, dan para tahanan yang tidak berhubungan menepuk-nepuk meja karena takut kedua kelompok tidak akan bertempur dengan cukup sengit. Sampai saat ini, Wang Yun menoleh untuk melihat Dahuyu dan mengertakkan giginya dan berkata, apakah Anda tahu bahwa Anda baru saja masuk dan masih dalam masa pengamatan? Begitu banyak penjaga penjara menatap Anda, datang kepada saya, dan kami akan ditangkap nanti siksaan. Petik 2. Saat berbicara, Wang Yun telah memompa udara di sekitar mereka menjadi tipis, hampir hampa udara. Zona vakum ini menutupi mereka berdua seperti penutup, dan percakapan di antara mereka tidak dapat ditransmisikan sama sekali, kecuali seseorang datang kepada mereka untuk mendengarkan. Dahuyu minum sup bunga telur rumput laut dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan pergi, aku masih peduli tentang hal-hal ini, yakinlah. Aku akan membawamu keluar dari Daxing Northwest setelah makan ini. Setelah mendengar ini, emosi Wang Yun menjadi tenang, dia dengan tenang berkata, aku menutup mulut dan berbicara. Para sipir dalam ingatanku pandai bahasa bibir. Dia telah mencatat fitur khusus ini dalam data lebih dari 10 tahun yang lalu. Dahuyu menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, sayang sekali Anda tidak pergi ke barat laut Daxing karena ingatan Anda. Sejujurnya, jika Wang Yun sia-sia, Dahuyu tidak bisa melakukan antusiasme seperti itu. Ketika karakter seperti itu tiba di barat laut, dia sama sekali tidak memberi jalan kepada para pengintai dari badan intelijen lainnya. Wang Yun memandang Dahuyu dan berkata, apakah kamu berencana untuk melarikan diri ke sini? Ya, Dahuyu menggigit kentang teriyaki. Aku memeriksa informasinya di sini. Meskipun kelihatannya seperti bank yang aman dari sudut pandang struktur bangunan, gerbang dengan 2 lorong tidak terlalu kuat. Gerbang baja 3 cm mungkin bisa menghentikan orang biasa, tapi itu tidak bisa menghentikan saya akan membawa Anda keluar setelah makan malam. Wang Yun mengerutkan kening, tunggu, tahukah Anda bahwa tahun lalu, gerbang dari kedua bagian itu diganti dengan 15 cm. Dan untuk mencegah yang luar biasa melarikan diri, gerbang tambahan, 2 gerbang ditambahkan. Bahan peledak terkubur di antaranya. Begitu seseorang menerobos gerbang pertama, kepala intelijen saat ini bisa mendapatkan alarm, dan kemudian menekan detonator di tangannya, membuat kami berdua mati di lorong yang tertutup itu. Dahuyu berkata dengan kaget, apakah ada hal seperti itu? Wang Yun sakit gigi pada saat itu, jangan bicara dengan nada mengejutkan ini. Hahaha, kamu melihat bahwa ini adalah masalah besar, Dahuyu malu. Kamu bilang kamu tidak memperbarui gambar ketika kamu membangun kembali penjara rahasia. Wang Yun mencengkeram kepalanya dengan putus asa, jangan bicara dulu, aku tidak stabil secara emosional sekarang, dan kepalaku sakit ketika aku mendengar kamu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.